Bismillahirrahmanirrahim. نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين صلى الله الحبيب عبد الله بن حجاج والأرواح عبد الله بن مالك والحبيب حسن بن عبد الله بن مالك وصالح وتأسير الوالد الحبيب بن الحجاج والبابا علي بن أبي بكر وخيره ثم إلى أرواح والدنا بكم وأمتنا وأمتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير درر ويسكنهم في خير والعافية إلى أن الله يفتحنا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu gambarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan daripada rukun-rukun salat, kita membahas kemarin arkanus salat, rukun-rukun salat yang sudah kita bahas. Ada 4 rukun. Sekarang menginjak rukun yang kelima. Karena rukun salat kemarin ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan rukun mengatakan 17, ada yang mengatakan 14, tapi perbedaan itu kemarin yaitu di dalam tumak nina. Sebetulnya nggak ada perbedaan kecuali lafadz aja. Kemudian sekarang sampai kepada rukun berikutnya yaitu apa rukuk di dalam sholat yaitu ada rukun yang dikatakan rukuk. Rukuk itu paling sedikitnya yaitu bi antana lurahata huruf bateh ayan hania yaitu merunduk sekiranya dia meletakkan kedua telapak tangannya sampai kepada lututnya. Kalau diperagakan ya seperti gini. Ini paling sedikitnya rukuk dia meletakkan telapak tangan bukan jari-jari tapi telapak tangannya sekiranya sampai kepada kedua lututnya. Ini paling sedikitnya. Tapi kalau gini nggak cukup. Walaupun merunduk, tapi tidak sampai ke lututnya, nggak cukup. Tapi harus seperti ini. Ini paling sedikitnya. Tapi paling sempurnanya nanti, yaitu apa? Dia sejajar, meluruskan daripada punggungnya ke sofiha seperti papan. Nah, gini. Ya, dia melihat tempat sujud. Ini paling sempurnanya apa rukuk. Tapi kalau paling sedikitnya, sekiranya telapak tangan sampai kepada lututnya. Ini paling sedikitnya. Jadi karena itu rukuk dikatakan yaitu apa paling sedikitnya merunduk ayan hania bihaisu tanah lurahata huruf bateh. Sekiranya dia merunduk sekiranya dia mendapatkan kedua telapak tangannya bukan jari-jarinya tapi telapak tangannya yaitu apa mendapatkan kedua lututnya. Tapi ma'ati dalil khilqah bersama apa normalnya apa ciptaan. Artinya apa? Tidak terlalu panjang tangannya sehingga dia cukup berdiri nyampe ya tidak cukup atau ya tangannya terlalu pendek sehingga sampai jungkel tidak nutut-nutut ya tidak sampai ya bukan seperti itu ukuran normal ya ukuran normal. Nah itu di situ dikatakan apa ruku yaitu merunduk sekiranya telapak tangan sampai ke lutut tanpa tujuan lain. Nah nanti di situ untuk ruku ini ada persyaratan. Syaratnya ruku itu sebetulnya ada 6. Ya, syaratnya ruku itu ada 6. Pertama, syarat yang pertama yaitu dia ayasi hama goblau. Sebelumnya itu dikatakan apa sah. Jadi kalau dikatakan ruku itu sah ya kalau sebelum rukun itu sah, sebelum rukunnya ruku itu sah. Sebelum ruku apa? Ada bacaan Fatihah, ada qiyam, ada niat, ada takbiratul ihram. Itu semuanya harus sah dulu. Tapi kalau dia mau ruku, Fatihah belum dibaca, ya enggak sah rukunya. Yang itu syaratnya harus sebelum dari ruku itu rukun-rukunnya sudah dikatakan sah. Ayasihha ma qablahu. Kemudian yang kedua, Allah yaksida bi ghairahu. Hendaknya dia tidak bermaksud untuk merunduk kecuali untuk rukuk. Apa gambarannya yang tidak untuk rukuk? Seandainya dia dilempar sama orang. Dilempar sama orang, dia menghindar. Merunduk. Ketika merunduk,
sekalian dia Pak ketika merunduk udah tak buat rukuk aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena merunduknya kamu tadi dari berdiri ke rukuk itu bukan untuk rukuk. Karena itu tak cukup. Berarti gimana? Ya wajib kembali berdiri dulu baru rukuk. Tujuan merunduknya harus untuk rukuk, tidak boleh ada tujuan yang lain. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga harus ada tumak nina. Nanti ada kan tumak nina rukun berikutnya. Harus rukuknya dalam keadaan tumak nina. Kalau cuma rukuk kemudian langsung apa ngangkat tanpa ada tumak nina nggak cukup. Kemudian syarat yang keempat tumak ninanya harus secara yakin. Kalau dia ragu, anak tadi tumak nina atau belum, anak sudah rukuknya itu tumak nina atau belum, maka nggak cukup. Harus tumak ninanya secara yakin. Kemudian yang kelima syaratnya yaitu ayan hania bihai sultana lurahata rubate, yaitu merunduk, dia syaratnya harus merunduk sekiranya telapak tangan sampai kepada lutut, yaitu agak rukuk tadi paling singkatnya rukuk. Itu termasuk syarat. Kemudian yang keenam yaitu apa? Ayyaku nabi ghairi inkhinas. Hendaknya dia rukuknya bukan dengan inkhinas. Gambarannya gimana inkhinas? Ini inkhinas gambarannya yaitu dia me, apa bahasa menjenditkan ya, menjenditkan apa pantatnya, kemudian dia mengangkat kepalanya, wa yuqaddim sadrahu. Ah, ini namanya inkhinas. Kalau dia merunduknya seperti ini, tidak dikatakan rukuk ini. Nah, ini tidak sah. Karena itu merunduknya ya normal seperti ini ya. Nah, ini paling sedikitnya sempurnanya gini. Itu yang dikatakan apa? Persyaratan yang ada pada rukuk. Itu di buku tadi itu dikatakan apa? eh Dalam rukuk tadi dikatakan rukuk yaitu merunduk sekiranya telapak tangan sampai ke lutut tanpa ada tujuan lain. Ini termasuk syarat tadi. Itu tujuan merunduknya untuk rukuk, bukan untuk yang lainnya. Oh, dijulek no sama orang seandainya. Ya, atau seandainya dia dilempar sama orang, menghindar dia dari lemparan orang. Nggak cukup. Harus tujuannya untuk rukuk. Kemudian dalam rukuk dilarang inhinas. Jadi tadi yang saya gambarkan. Inhinas yaitu merendahkan pantat dan mengangkat kepala serta memajukan dada. Ya seperti gambaran yang sudah saya gambarkan tadi. Karena itu semuanya dapat membatalkan sholat jika apa? Jika disengaja. Kenapa? Karena gerakan yang bukan gerakan sholat. Kemudian rukun berikutnya. Ya, persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi itu nggak semuanya dicantumkan di sini ya. Tapi ya seperti sudah saya gambarkan tadi. Kemudian persara apa rukun berikutnya at-tumaknina tufi, yaitu apa tumaknina di dalam rukuk. Ini termasuk rukun yang kemarin sudah kita bahas bahwa rukuk itu ada setelahnya tumaknina. Kalau tumaknina tidak dimasukkan tapi masuk persyaratan rukuk, ya berarti nanti jumlahnya berkurang karena tumaknina di dalam sholat itu ada 4 kali. Nah, kalau 17 dikurangi 4 berarti 13. Berarti apa rukunnya sholat ada 13. Kalau di sini kan dipisah-pisah. Tumak nina di dalam rukuk. Tumak nina itu apa sih? Sukunun ba'da harakah bihaitsu yastagirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yaitu diem setelah bergerak. Diem setelah bergerak. Bergerak dari mana? Dari berdiri. Ketika dia berdiri, Allahu Akbar. Diem setelah bergerak. Nah, diam setelah dia bergerak dari berdiri. Nah, diam. Ukurannya apa diamnya? Bihaitsu yastaqirru kullu idwin mahallahu biqadri subhanallah. Sekiranya anggota tubuhnya semuanya diam dengan ukuran subhanallah. Nah, itu paling sedikitnya apa? Rukuk. Setelah bergerak, Allahu Akbar, diam dulu. Kalau tidak ada diam sama sekali, Allahu Akbar, sami Allah. Ah, ini tidak sah. Kenapa tidak ada diamnya dulu? Itu yang katakan apa? Tumak nina. Diam dengan ukuran subhanallah, baru dia apa? Iktidal. Paling sedikitnya tumak nina itu. Tapi afdalnya apa? Karena ada zikir di dalam rukuk. Ada zikirnya yang dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dibaca 3 kali ya. Baik, nanti ada kesunahan itu apa saja yang dibaca. Kemudian berikutnya rukun yang ketujuh yaitu i'tidal. I'tidal itu apa? Audul musalli ila makana qabla ruku'ihi. Kembalinya orang yang sholat kepada keadaan sebelum rukuknya dia. Orang sebelum rukuk apa? Qiyam. Berarti kembali kepada keadaan qiyamnya. Nah, setelah rukuk, Allahu Akbar rukuk.
Ya setelah baca zikirnya, kemudian tasbihnya, kemudian apa? Sami Allahu liman hamidah. Berarti dia apa? Dia audul musolli kembalinya orang yang sholat ila makan qabla rukui kepada keadaan sebelum rukuknya itu qiyam. Sami Allahu liman hamidah. Berarti dia harus apa? Menegakkan tulang punggungnya sebagaimana persyaratan qiyam. Nah, ini dikatakan rukuk. Dikatakan apa? Itidal. Itidal ini juga punya 6 syarat. Empat syarat sama, yang empat syarat yang pertama sama seperti syarat rukuk. Yaitu apa? Ayasih hama qoblahu. Hendaknya sebelum i'tidal itu harus sah. Rukuknya sah, fatihahnya sah. Kemudian dan yang lainnya sebelum i'tidal sudah harus apa sah semuanya. Kemudian yang kedua persyaratannya yaitu al-iqtida bi ghairahu. Hendaknya tujuannya dia mengangkat kepalanya dari rukuk untuk i'tidal, tidak ada tujuan selain untuk i'tidal. Kalau karena takut seandainya, oh ada tikus lewat kaget dia berdiri. Atau ada kecoa dia takut berdiri. Setelah berdiri, udah nah, jadi kena itidal nggak cukup. Kenapa? Karena mengangkatnya dari rukuk tadi untuk itidal, bukan untuk itidal tapi karena takut kecoa atau takut tikus. Terus siapa? Kembali lagi. Kembali rukuk lagi baru sami Allahu liman hamidah. Tujuannya mengangkat kepalanya untuk itidal. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayakuna antakuna bitumak ninah. Hendaknya dengan tumak ninah. Nah, itu termasuk rukun nanti. Kemudian tumak ninahnya harus secara yakin. Itu juga apa persyaratan. Kemudian ada persyaratan berikutnya ayam siba fagara dhahri yaitu menegakkan tulang punggungnya. Berarti sami Allahu liman hamidah. Tegak. Nggak boleh dia cuman apa mengangkat dari rukuk sami Allahu liman hamidah belum tegak kemudian langsung sujud nggak cukup. Kemudian harus tumak nina. Sami Allahu liman hamidah berdiri tegak. Ada tumak nina secara yakin. Harus menegakkan apa? Tulang punggungnya. Kayak itu apa dikatakan persyaratannya ayyasiba fagara dhahri menegakkan tulang punggungnya. Kemudian persyaratan yang terakhir, ya di dalam sholat itu ada rukun gosir, ada rukun yang pendek. Kalau rukun itu pendek berarti tidak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan bisa batal sholatnya. Nah, rukun yang pendek itu apa saja? I'tidal dan julus baina sajdatain. Karena itu persyaratan disyaratkan i'tidal, ya disyaratkan dalam i'tidal alla yutawwilahu ziyada ala dzikril masyru' bi qadril Fatihah. Yaitu apa? Tidak memanjangkan i'tidal lebih daripada zikir yang masyru', yaitu apa? Lebihnya tadi biqadril Fatihah. Kan untuk zikir untuk i'tidal itu apa? Ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi fa kulluna laka abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini zikir ketika rukuk. Kalau ditambahi lagi dengan ukuran Fatihah, itu sudah batasan maksimalnya. Berarti lebih daripada itu, berarti batal salatnya. Kalau dia sengaja membatalkan rukun yang qasir, ya batal salatnya. Karena itu apa? Syaratnya tidak boleh dipanjangkan lebih daripada tikrul masyru. Kecuali untuk tempatnya kunut. Nah, tempatnya kunut itu apa? I'tidal di rakaat yang terakhir. I'tidal di rakaat yang terakhir itu termasuk apa? Tempatnya kunut. Kalau untuk tempatnya kunut boleh dipanjangkan. Baik. Itu apa kalau kita baca di situ? I'tidal maksudnya kembalinya orang yang rukuk ke posisi sebelum rukuk. Yaitu apa? Qiyam. Berdiri tanpa tujuan selain i'tidal. Tadi itu syaratnya. Dia harus tujuannya mengangkat kepalanya untuk i'tidal dan menegakkan tulang punggung. Itu termasuk persyaratan tadi. Harus menegakkan tulang punggung. Kemudian dilarang memperpanjang i'tidal. Ini. Nggak boleh memperpanjang i'tidal. Kenapa? Karena i'tidal itu rukun qasir. Rukun yang pendek. Ukurannya apa? Memperpanjang tidak boleh memperpanjang setelah dikir masyru', setelah dikir yang disyariatkan, yang ditentukan syariat. Selama panjangnya itu apa? Waktu bacaan Fatihah. Jadi dikir masyru' ditambah bacaan Fatihah lebih daripada ini, maka apa bisa membatalkan sholat? Karena membatalkan sholat sebab i'tidal adalah rukun pendek di dalam sholat. Baik, ini persyaratan apa daripada rukun yang ketujuh yaitu i'tidal. Kemudian rukun berikutnya yang kedelapan at-tumaninatu fi tumanina dalam i'tidal itu termasuk rukun.
Ya, tumanina dalam i'tidal. Nggak boleh dia cuman ngangkat kepalanya kemudian langsung sujud. Nggak bisa. Harus diem dulu. Ya, sami Allahu liman hamidah. Berhenti. Dengan ukuran subhanallah, baru dia boleh sujud. Ya, kalau dia tanpa ada tumanina, maka nggak sah salatnya. Rukun berikutnya. Rukun berikutnya yaitu apa? Setelah itidal, sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Kemudian apa? Sujud. Allahu Akbar. Sujud sekarang. Rukunnya sujud apa? Karena sujud dua kali ya. Rukunnya sujud apa saja? Sujud dua kali. Ya, rukunnya sujud apa persyaratan sujud itu apa saja? Persyaratannya dalam sujud ada 9. Ada 9 syarat. 4 syarat sama seperti syarat yang tadi. Seperti syaratnya ruku, seperti syaratnya apa? Tidak. 4 syarat yang pertama. Itu apa? Ayasihama qablahu. Hendaknya sebelum sujud harus rukun sebelumnya apa? Sah. Seperti tidak sudah sah, rukuk sudah sah, dan yang lainnya sudah sah, baru sujudnya nanti akan dikatakan sah. Ini persyaratan pertama. Kemudian yang kedua, ya dia tidak bermaksud untuk sujud kecuali untuk apa merunduknya untuk apa sujud. Kalau tujuannya untuk yang lainnya, diculupno sama konconya ya, sampai jelungkup dia. Kemudian wis tak dadino sujud, gak cukup. Kenapa? Karena jatuhnya dia tadi bukan karena merunduk untuk sujud, tapi karena apa? Karena jatuh, karena apa? Diculuk, ya karena ditekan kepalanya oleh temannya. Tapi kemudian syarat yang ketiga yaitu hendaknya dengan tumak nina. Kemudian tumak nina yang apa? Tumak nina harus secara yakin. Itu syarat yang keempat. Jadi harus ada tumak nina dan tumak ninanya harus secara yakin. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima tambahnya ya kalau empat syarat kan sama seperti yang lainnya. Tapi kalau syarat yang kelima yaitu ayas sudah ala sab'ati a'dha. Hendaknya dia sujud di atas 7 anggota. Harus sujud di atas 7 anggota. Apa saja 7 anggota? Al-jabhah. Kemudian wal kafain, kedua telapak tangan. Ini 3. Kemudian apa? Kedua lutut. Ya, kemudian kedua kaki, jari-jari kaki dari bagian dalam. Maaf ya. Nih, kaki bagian dalam. Ini yang ditekan. Nggak boleh dia naruh kaki seperti gini. Ya, ini bumi misalnya ditaruh gini. Nggak cukup. Harus ya seperti gini. Ya, ditekan. Ya, ini seperti gini. Ini kakinya bagian dalam yang ditaruh apa di bumi. Nah, itu adalah dikatakan 7 anggota. Ya, 7 anggota. Baik, itu persyaratannya yang berikutnya itu apa? Meletakkan 7 anggota. Kalau kakinya gini, berarti tidak dianggap 7 anggota ini. Berarti ya, ya bukan dia kukunya yang ditaruh di bumi. Nah, ini tidak cukup, harus tekan. Ya, seperti gini. Ya, nah ini kaki misalnya ini, kan gini. Itu apa? Persyaratan di antara persyaratan sujud, yaitu meletakkan 7 anggota. Kemudian persyaratan berikutnya, antakuna jabatu maksyufah. Hendaknya dahinya itu terbuka. Kalau ditutup, ya dengan kopiah seandainya. Seperti gini. Dia sujud di atas kopiahnya. Berarti dahinya tertutup, gak cukup. Ya, atau tertutup dengan rambutnya. Model-model rambut anak muda kan kadang-kadang ya, model-model aneh-aneh. Ya, kalau gini, ya bisa nutup dahinya. Dia sujud di atas apa? Rambutnya. Berarti apa? Dahinya tertutup dengan rambutnya. Nggak cukup. Berarti apa? Harus terbuka. Kecuali rambut yang tumbuh di atas dahi. Itu namanya ghamam ya. Ini ghamam namanya. Kalau ada orang tumbuh rambut di atas dahinya, dia sujud di atas itu dahi, nggak apa-apa. Kayak itu memang rambut yang ada di atas dahi. Tapi kalau rambut kepala yang menutupi dahi, ini nggak cukup. Atau seandainya apa? Apa? Namanya kopiah seandainya ya ke depan, kemudian dia sujud di atas kopiahnya, nggak cukup. Yaitu persyaratannya apa? Hendaknya dahinya terbuka. Dahi tempat yang digunakan untuk sujud ini harus terbuka. Apakah seluruhnya? Tidak harus seluruhnya. Ya cukup sebagian. Soalnya sini itu sudah terbuka. Pokok dahi ini ya. Ya di bawah pelipis ini. Nah, ini dahi namanya. Ini dahi namanya. Nah ini kalau apa? Sebagiannya dia sudah sujud. Ya menempel ke tempat sujudnya. Cukup. Nggak harus semuanya. Tapi sunnahnya terbuka semuanya. Nah, hendaknya apa? Dahinya terbuka. Taib. Kemudian syarat berikutnya
hendaknya dia tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Bergerak dengan gerakan orang sholat. Ini rida. Ini kalau saya pakai seperti gini, ya kemudian saya berdiri, ya kemudian saya sholat, ya apa ketika saya berdiri, ikut berdiri itu ridaknya ikut apa? Ikut saya apa berdiri. Ketika rukuk ikut bersama saya. Ketika itidal ikut bersama saya. Ketika sujud, ini yang masalah. Kadang lepas gini. Saya sujud di atas ini apa? Rida. Gimana hukumnya? Nggak sah. Karena saya sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan sholat. Gerakan orang yang sholat. Ini tidak cukup. Ya, kan itu biasanya apa? Entah ridaknya atau pakaiannya. Ya karena kepanasan, ya lengan bajunya dibuat sujud. Nggak cukup. Kenapa? Karena ini lengan baju bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Yaitu disyaratkan dia tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Ini syarat berikutnya. Kemudian syarat yang berikutnya daripada syarat sujud yaitu apa? Irtifa asafilihi ala a'alihi. Asafili apa? Asafili al-ajizah. Nih, pinggul. Kemudian a'alihi al-katifain waras dan kepala. Berarti ya kalau ini kepala, ini pinggul, berarti apa harus keadaannya seperti gini. Pinggulnya lebih tinggi daripada kepala dan apa pundaknya. Nah, seperti gini. Misalnya bumi, ya, ya sujudnya seperti ini. Ini pantatnya ya, atau pinggulnya. Nah, kalau dia lurus gini, sejajar antara pinggul dengan kepalanya nggak sah. Atau lebih tinggi, ya berarti apa nggak sah. Oh dia sholat, di depannya ada tangga. Dia sujud di atas tangga, lurus antara pinggul dengan apa kepalanya atau pundaknya nggak cukup. Nah, syaratnya harus ya pinggul lebih tinggi daripada apa? Daripada kepala. Kepala harus lebih rendah daripada apa? Pinggulnya. Itu persyaratan di antara syarat sujud yang apa ke-8 itu ya. Yang ke-9 syaratnya karena syaratnya ada 9 yaitu at-tahamul bi ra'sihi, menekan kepalanya. Jadi sujud itu dahi ditekan di tempat sujud, ditekan di tempat sujud. Kalau cuman ya dia nempel saja tanpa ditekan nggak cukup. Ukurannya apa menekan? Apakah harus sampai biru dahinya? Ya, apakah harus sampai membekas dahinya? Ya enggak. Tapi apa? Tapi ukurannya bihaitsu lau sajada ala kutnin langkabas. Sekiranya dia sujud di atas apa? Di atas kapas atau kapuk, maka akan membekas. Ya, seperti karpet yang tebel. Kalau dia sujud, ya, kemudian diangkat, ada bekasnya sujudnya. Ya, itu namanya apa? Tahamul. Itu namanya apa? Menekan kepalanya. Ukurannya seperti itu. Nggak harus sampai digores-gores sampai apa hitam warnanya atau membekas, enggak harus ya. Nah, itu yang persyaratan daripada apa sujud. Berarti syaratnya tadi ada berapa? Ada 9 syarat. Untuk sujud ada 9 syarat. Kita lihat di sini sujud 2 kali. Sujud 2 kali, yaitu maksudnya menempelkan 7 anggota badan ke tanah. Ya tanah ini atau ya tidak harus tanah ya, atau tempat yang dijadikan untuk apa? Untuk sholat, ya karpet, ya bumi, ya amben, ya terserah ya. Nah, itu tanpa tujuan selain sujud. Itu tadi termasuk syarat. Tujuannya merunduknya hanya untuk sujud. Kemudian anggota sujud apa saja? Harus meletakkan 7 anggota sujud, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, bagian dalam dari jari-jari kedua kaki. Syarat-syarat sah sujud, yaitu tadi ada 9, tapi disebutkan di sini, dahi terbuka, harus dahinya terbuka. Meletakkan berat dahi pada tempat sujud, yaitu menekan tadi itu. Persyaratan yang terakhir tadi itu, menekan tempat sujud, menekan dengan dahinya ke tempat sujud. Kemudian merunduk hanya untuk sujud. Tujuan merunduknya tadi hanya untuk apa? Sujud. Kemudian pantat atau pinggul lebih tinggi dari pundak dan kepala ya. Nah, itu tadi itu. Serta tidak sujud di atas benda yang turut bergerak karena gerakannya, gerakan orang yang sholat. Ya, persyaratan kurang lebih tadi persyaratan 9 tadi itu yang sudah saya sebutkan itu sudah lengkap ya. Baik.
Kemudian di rukun berikutnya tumak nina dalam dua, tumak nina di dalam sujud. Tumak nina di dalam sujud berarti ketika sujud, ya, ketika sujud itu harus tumak nina, yaitu meletakkan tadi tujuh anggota harus dengan ukuran tumak nina dan tumak ninanya harus saya yakin. Itu apa di antara rukun daripada rukun sholat yang ke 10 ya, yang ke 10. Tapi kenapa sih kok sujud ini dua kali? Kan sujudnya tadi dua kali. Rukun yang lainnya setiap rakaat satu kali, tapi kok sujud dua kali? Kenapa kok dua kali? Dikatakan kurira sujud, diulang-ulangi sujud, ya duna ghairi, ya tidak dengan rukun yang lainnya. Sujud aja yang diulang-ulangi dua kali. Kenapa? Li'annau ablagh fit tawadhu. Ya karena apa? Lebih kelihatan sangat tawaduknya. Lebih kelihatan sangat tawaduknya. Kenapa? Karena manusia saat itu meletakkan anggota yang paling mulia yaitu dahinya di tempat yang paling hina yaitu apa? Tanah yang diinjak-injak. Itu ablaq fit tawadhu. Karena itu diulangi dua kali. Ya, apa sujudnya dua kali. Juga ada yang mengatakan walima fihi irgham syaitan, buat pegel setan. Ya, buat pegel setan. Karena apa? Karena setan ketika ya namanya apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, tapi dia nggak mau. Itu ada riwayat dalam hadis ya diriwayatkan Muslim, idza qara ibnu Adam as-sajdah. Kalau misalnya Ibn Adam baca surat sajdah, fasajadah, maka dia sujud. Nabi anak cucu Adam. Anak cucu Adam yaitu manusia ketika diperintahkan sujud dia sujud. I'tazala syaitan. Maka saat itu setan menyendiri, yabki, dia menangis. Wa yaqulu dan dia berkata, ya wailata umira ibnu Adam bisujud. Ya celaka aku, celaka. Diperintahkan manusia untuk sujud, fasajadah. Maka dia nurut sujud. Falahul jannah, maka dia dapat surga. Wa umirtu dan aku diperintahkan bisujud untuk sujud. Ya, tapi apa? Fa'asa itu. Tapi aku bermaksiat. Balianar, maka aku dapat apa? Api neraka. Nah, karena itu apa? Karena itu setan itu juga sebetulnya menyesal ya. Itu ketika melihat manusia dalam keadaan sujud, pegel dia. Ya dia merasa menyesal kenapa kok aku diperintahkan sujud. Ya tapi dia tidak mau sujud. Tapi pernah itu. Pernah iblis atau setan ini bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini kalimullah. Nabi Musa ini kalimullah, ya nabi yang bisa berbicara secara langsung dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bertemu dengan iblis, minta Nabi Musa sebagai wasilah untuk diterima taubatnya iblis. Karena apa? Iblis ini anak cucunya apa? Akan dilaknat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Akhirnya minta apa? Minta wasilah Nabi Musa untuk supaya diterima taubatnya iblis. Akhirnya mau lihat seperti itu Nabi Musa ya senang. Oh, kamu benar mau taubat? Iya. Maka akhirnya apa bertemu dengan Tuhannya nyampaikan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya ini iblis ini mau taubat. Dia mau untuk apa menyesal daripada perbuatannya. Nggak mungkin kata Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin itu iblis mau bertobat. Loh benar ya Rabb, ya Allah, benar dia benar-benar minta dan aku minta diperintahkan untuk apa menjadi perantara untuk taubatnya iblis. Udah gini aja kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang benar-benar itu iblis mau bertobat, udah gini aja suruh dia sujud di kuburannya Nabi Adam. Sujud di kuburan Nabi Adam. Kalau dia mau, maka aku ampuni. Akhirnya apa? Sampaikan Nabi Musa senang bahwa berarti ada cara untuk bertobat daripada iblis. Ya, kemudian bertemu dengan iblis, sampaikan, udah kamu diterima tobat kamu. Ya, oh senang lah iblisnya. Tapi satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus sujud di kuburan Nabi Adam. Apa kata iblis? Apa? Ya, aku diperintahkan sujud kepada kuburan Nabi Adam. Semasa hidupnya aku nak mau sujud, apalagi sudah meninggal. Ya, artinya apa? Ya sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah SWT, itu iblis tidak bakal bertobat ya. Dia akan selalu ya melawan daripada apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya yaitu rukun berikutnya duduk di antara dua sujud.
Duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud, julus baina sajdatain, ini termasuk rukun. Setelah dia sujud pertama, ya sujud pertama, kemudian duduk. Kemudian sujud yang kedua. Duduk di antara dua sujud ini termasuk seperti i'tidal. Yaitu apa? Rukun gosir. Rukun yang pendek, karena itu tidak boleh dipanjangkan. Apa syaratnya? Julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Syaratnya ada 6. 4 syarat sama seperti syarat yang lain. Hendaknya sebelumnya sudah sah. Ayasih hama qablahu. Yang kedua syaratnya yaitu apa? Al-iqsida bi ghairahu. Tidak bermaksud kecuali untuk apa? Untuk julus baina sajdatain. Bukan takut semut atau yang lainnya ya. Dia berdiri dari sujud untuk julus tadi, untuk duduk tadi, karena untuk apa? Julus untuk duduk di antara dua sujud. Karena rukun itu. Kemudian syarat berikutnya hendaknya dengan tumak nina. Kemudian syarat yang keempat, tumak ninanya harus secara yakin. Kemudian syarat yang kelima, ini baru tambah. Syarat yang kelima yaitu ayyastawi jalisan. Hendaknya dia ya duduk sempurna. Artinya apa? Dia sampai duduk ya sekiranya apa? Kalau dia duduknya iftiros ya dia setelah sampai duduk sempurna iftiros ayyastawi jalisan. Ya, itu tidak cukup. Dia cuman hanya apa mengangkat sedikit kemudian dia kembali sujud. Harus duduk. Mau duduk tawarruk, mau duduk iftiras, mau duduk tarobuk, mau duduk dia bersila, atau duduknya dia duduk tasyahud awal, atau duduk tasyahud akhir. Ya terserah. Pokok dia duduk. Itu rukun dari apa persyaratan daripada rukun julus baina sajdatain duduk di antara dua sujud. Syarat yang keenam yaitu apa? Syarat yang keenam hendaknya dia tidak memanjangkannya lebih daripada dzikir masyru'. Ukurannya lebihnya apa? Ukuran agalut tasyahud. Ya, kalau saya baca yang ketika doa ketika majlis baina sajdatain duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, setelah itu ditambah yang Bapak membaca aqallu tasyahud at-tahiyatu lillah, paling setingginya tasyahud at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini paling sedikitnya tasyahud. Kalau tadi zikir untuk apa duduk di antara dua sujud, kemudian ditambahi eh, paling sedikitnya tasyahud. Kalau lebih daripada ini, ketika dia duduk duduk di antara dua sujud, maka tidak sah apa batal sholatnya. Karena apa? Karena dia memperpanjang rukun yang pendek. Nah, rukun yang pendek dalam sholat ada dua, yaitu apa? Yang pertama i'tidal, yang kedua yaitu julus baina sajdatain duduk di antara dua sujud. Baik. Kemudian kita lihat di situ duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek dalam sholat. Memanjangkannya hingga menyamai waktu bacaan tasyahud dapat membatalkan sholat. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian rukun berikutnya tumak nina dalam duduk antara dua sujud. Harus ada tumak nina ketika apa duduk di antara dua sujud tadi. Nah, baik. Sudah difahami kan tumak nina yaitu sama tumak nina di itidal apa di rokok, tumak nina di itidal, tumak nina di sujud, tumak nina di julus baina sajdatain, semuanya sama. Ukurannya diam setelah bergerak dengan ukuran bacaan subhanallah. Itu apa? Tumak nina. Kemudian rukun berikutnya yaitu tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunnah. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Yang wajib yaitu apa? Tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini yaitu bacaan yang dibaca ada yang paling sedikitnya, ada yang paling sempurna. Yang biasa dibaca itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu semuanya adalah paling paling sempurnanya bacaan tasyahud. Tapi ada yang agak lu. Nah, kita ini harus tahu paling sedikitnya tasyahud itu apa. Kalau sudah dikatakan paling sedikitnya berarti nggak boleh kurang dari itu. Kalau kurang daripada agaluhu, ya berarti apa? Nggak sah sholatnya. Berarti sholatnya apa? Nggak sah. Tapi apa kalau sudah mendatangkan yang paling sempurna, ya itu yang lebih bagus, ya itu lebih baik. Ya, kalau paling sedikitnya yaitu at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Tak ada itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, itu tidak, itu sunnah. Itu bukan paling sedikitnya tasyahud. Paling sedikitnya tasyahud langsung at-tahiyatulillah.
Ya salamun, tidak ada assalamu, tidak ada alif lamnya. Salamun, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini dikatakan apa? Tasyahud akhir. Disebut tasyahud kenapa? Karena di dalamnya terdapat bacaan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Membaca tasyahud disyaratkan dengan bahasa Arab. Iya, tasawuf ini termasuk rukun gauli, rukun ucapan. Karena itu rukun ucapan harus dengan bahasa Arab. Kemarin kalau takbiratul ihram harus dengan bahasa bahasa Arab. Kalau nggak mampu dengan bahasa Arab boleh terjemah. Kalau untuk takbiratul ihram. Kalau untuk Fatihah nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran. Al-Quran ada sifat i'jaz, melemahkan yang lainnya. Karena itu kalau diterjemahkan hilang itu sifat i'jaznya. Karena itu nggak boleh diterjemahkan. Tapi kalau untuk apa tasyahud, karena bukan Al-Quran, kalau dia tidak mampu membaca tasyahud, boleh terjemah. Karena itu pas itu membaca tasyahud disyaratkan dengan bahasa Arab. Kecuali jika tidak mampu, maka apa boleh menerjemahkannya. Tapi tentunya setelah dia belajar ya, setelah dia belajar. Bukan berarti oh tidak mampu terjemah terus, ya enggak, wajib belajar. Kalau enggak, seandainya ada waktu untuk belajar, ya enggak belajar. Ya sehingga apa? Sampai bertahun-tahun enggak bisa masih antar tasyahud. Ya wajib godok itu salatnya nanti. Baik. Dan disyaratkan memperhatikan huruf-hurufnya dan tasdid-tasdidnya. Ya, huruf-huruf tasyahud yang enggak boleh diganti, enggak, ya. Kemudian apa? Tasdid-tasdidnya enggak boleh dikurangi. Baik. Kemudian rukun berikutnya yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir yang tadi bacaan tadi itu dibaca dalam kata apa? Duduk. Duduknya itu rukun. Seandainya ada orang setelah sujud dua kali kemudian dia berdiri. Baca tasyahudnya sambil berdiri. Apa sah? Ya, enggak sah. Karena apa? Tasyahud akhir harus dibaca saat duduk. Karena itu apa? Rukun berikutnya duduk untuk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir ini namanya duduk tawaruk nanti. Ya, duduk tawaruk, ya, duduk tasyahud akhir itu. Kemudian setelah baca tasyahud ada kewajiban untuk baca salawat kepada Nabi SAW. Salawat kepada Nabi SAW paling sedikitnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling sedikitnya. Tapi kalau paling afdolnya, paling sempurnanya yaitu salawat Ibrahimiyah. Yang di sini riwayat ada dua riwayat. Ada yang riwayat seperti yang di kitab itu. Yang di buku itu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an nabi ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang apa? Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada dua riwayat. Boleh pakai ini atau boleh pakai yang tadi itu. Alhasil paling tingginya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Itu wajib dibaca kapan? Ya setelah tasyahud. Kemudian rukun berikutnya salam. Ya, salam. Rukun yang ke-16 yaitu paling sedikitnya salam apa? Assalamualaikum. Tapi paling afdal ya Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Menolehnya hukumnya apa? Sunnah. Tapi salamnya yang termasuk rukun. Menolehnya disunahkan. Tapi salamnya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama menoleh kanan. Salam yang kedua menoleh apa kiri. Yang menoleh ke kiri. Itu sunnahnya. Apa ditambahi wabarakatuh? Tidak disunahkan menambahi wabarakatuh kecuali untuk sholat jenazah itu pun apa pendapat Ibn Hajar. Itu pendapat Ibn Hajar. Jadi kalau sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu menurut pendapat Ibn Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk pendapat apa? Ibn Hajar. Nah, karena itu biasanya ya untuk wabarakatuhnya Pak direndahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa direndahkan? Karena masalah khilaf. Ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Kemudian rukun yang terakhir tertib. Tertib itu artinya apa? Tertib itu artinya berurutan sesuai dengan apa? Rukun tadi mulai awal sampai akhir. Nggak boleh dia mendahulukan satu rukun
untuk apa kepada rukun yang lainnya. Artinya mengerjakan sholat sesuai urutan yang ada di atas tadi itu. Artinya bahwa setelah berdiri, ya baca Fatihah, takbiratul ihram sambil niat, kemudian apa setelah itu baca sunnahnya iftitah, kemudian ta'awud, kemudian apa baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca surat, baru ruku. Kemudian setelah ruku, i'tidal, setelah i'tidal sujud. Oh enggak sudah, saya ganti aja. Saya setelah baca Fatihah langsung sujud. Karena saya senang dengan rukun sujud, tak dahulukan. Setelah sujud baru anak berdiri, tidak. Setelah itu ruku. Setelah ruku, sujud lagi saya. Caranya sendiri, dia pakai cara sendiri. Tidak sah. Ya harus sesuai dengan urutan. Karena Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya yang dilakukan oleh Nabi yaitu yang dikatakan apa? Yang harus kita lakukan sama yang dilakukan oleh Nabi. Ini adalah pembahasan tentang apa rukun-rukun sholat. Ya, Fadol kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada. Afwan Ustaz, yang benar itu bacaan dalam rukuk dinamakan tumak ninah, gerakan rukuk, baca dzikir, rukuk berdiri. Gerakan rukuk, baca dzikir, rukuk berdiri. Atau harus baca bacaan rukuk dulu, kemudian baru diam, baru dinyatakan tumak ninah. Gerakan rukuk, oh paham. Nah gini, tumak ninah itu anggota tubuhnya sukunun ba'da harokah. Artinya apa? Anggota tubuhnya yang dia diem. Adapun bacaan dzikir itu tidak meniadakan diemnya dia di dalam apa rukuk tadi tumak ninah tadi itu. Artinya apa? Dia diem tidak bergerak itu sudah dikatakan tumanina. Nah terus kalau baca dzikir, apa itu menghilangkan tumanina? Enggak. Artinya apa? Dzikir itu tidak menghilangkan bacaan, tidak menghilangkan daripada tumanina. Tumanina itu gerakannya dia berhenti, yaitu dalam keadaan apa ketika rukuk, dia berhenti, itu tumanina namanya. Tapi di situ disunahkan untuk baca dzikir, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah lebih daripada ukuran tumanina. Paling sedikitnya dengan ukuran subhanallah kalau tidak baca tasbihnya. Tapi kalau baca tasbihnya ya sudah. Diamnya dia tadi itu dengan baca tasbih itu tidak meniadakan daripada apa? Daripada tumak nina. Kemudian i'tidal tidak boleh lebih panjang dari Fatihah. Ini huruf atau sesuai panjang bacaan masing-masing Ustaz. Zikir masyru'. Jadi gini, i'tidal itu ada zikir yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Itu seperti apa? Bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada taman ahlus sana'i wal masdi wa kulluna laka abdun la mani alima atait wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ini zikir masyru'. Ditambahi Fatihah. Lebih daripada itu kalau dipanjangkan batal sholatnya. Bukan sesuai dengan bacaannya. Ya dzikir yang sudah disyariatkan oleh Nabi, ya kemudian ditambahi ukuran Fatihah lebih daripada ukuran itu, maka dikatakan memanjangkan i'tidal dan batal sholatnya. Kalau dia apa? Sengaja tapi ya. Baik. Seorang laki-laki jika rambutnya pendek tapi turun sedikit ke dahinya. Kemudian saat sujud ada dahi yang langsung kena tempat sujud, tapi ada juga yang tertutup rambut. Ya tadi sudah kita katakan, ketika sujud itu dahinya yang terbuka, artinya apa? Bukan harus semuanya, tapi afdalnya ya semuanya terbuka. Tapi yang penting ukuran dahi ya, bukan pelipis. Nih dahi, nih dahi. Ini yang ketika masih ada yang menempel langsung, maka sah. Oh, sebagian tertutup rambut, sebagiannya nempel, sah. Ya, sebagian apa nempel, sebagiannya itu tetap sah ya. Baik.
Izin bertanya Ustaz, jika kaki atau bagian lutut sakit, bolehkah kita salat dengan duduk? Karena ada yang berpendapat bahwa salat jika masih mampu berdiri maka harus berdiri. Jadi ketika dia tidak mampu untuk sujud, maka sujudnya diganti dengan apa? Dengan kalau dia tidak mampu sujud sempurna, meletakkan 7 anggota, ya dia tetap yang mampu dia letakkan. Yang tidak mampu tidak apa-apa. Karena permasalahannya sebetulnya ada masalah khilaf dalam urusan dahi. Bukan urusan selain dahi. Karena apa? Ada yang mengatakan kalau madhab Imam Syafi'i seperti ini, dia itu wajib meletakkan 7 anggota. Tapi ada yang berpendapat yang wajib itu cuma 1 anggota yaitu apa dahi. Nah, karena itu kalau dia masih semenjak dia masih bisa meletakkan dahinya, lututnya yang sakit, ya agak diangkat, ya tidak apa-apa. Ya, kalau bisa ditekan, apa ditaruh, ya ditaruh walaupun tidak usah ditekan. Yang ditekan itu cuma dahi aja. Adapun lutut tak harus ditekan. Nah, kalau dia mampu, ya. Kalau dia tidak mampu sama meletakkan 7 anggota, ya sudah diganti dengan apa? Dengan duduk. Tadi dia tetap berdiri, kemudian dia tidak bisa sujud, berarti apa? Rokok dia setelah berdiri, rokok, dia kan ada kursi seandainya. Rokok, kemudian iktidal. Ketika mau sujud, dia duduk, sujud sambil duduk. Tadi isyarat. Rondok kepalanya gini, ya, sambil apa, apa ganti daripada sujudnya. Karena dia tidak mau sujud. Banyak ini orang melakukannya. Kalau mau sujud tak mampu dia. Tapi berdiri bisa, rukuk bisa, itidal bisa. Ya, sujudnya tidak bisa. Sujudnya diganti dengan apa duduk. Gambarannya gini, seperti saya nih. Berarti saat ini saya berdiri. Saya salat berdiri. Ini kursi di belakang saya. Baca Fatihah, baca surat, rukuk sempurna. Itidal. Kemudian ketika sujud saya nggak mampu untuk sujud. Kenapa? Kaki nggak kuat. Nanti berdirinya nggak kuat. Duduk. Untuk apa? Sujud. Dia menundukkan kepalanya gini. Untuk ganti daripada sujudnya. Julus pada sajdatain. Sujud. Kemudian rakaat kedua berdiri. Allah. Baca Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, sujud seperti tadi duduk lagi. Allahu Akbar. Paham ya? Itu ganti daripada apa sujudnya. Baik. Kemudian bagaimana hukum dari sholatnya orang yang misal membaca dzikir i'tidal belum sampai selesai tapi sudah bergerak menuju sujud. Jadi ketika gerak menuju sujud lisannya masih baca dzikirnya. Ya kalau untuk sahnya tetap sah. Karena apa? Ketika dia baca sebagian dzikir i'tidal itu tadi, ya berarti kan dia sudah apa? Sudah ada tumak nina. Karena ukuran tumak nina itu kan dengan ukuran subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Ya ketika dia ya berhenti sebentar toh dengan ukuran subhanallah sudah dapat tumak nina. Dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban sambil sujud. Ya enggak apa-apa. Tapi dia apa? Harusnya tidak bergerak kecuali setelah dzikir itu selesai. Nah, sampai Rabbana lakal hamdu minas samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, kemudian baru dia sujud. Atau kalau ya seandainya dia tidak bisa baca panjang, ya ada riwayat Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu. Ya baca itu tidak apa-apa. Baik. Masalah niat dikatakan kemarin dikatakan tidak mengapa tidak disebutkan meski dalam hati. Padahal kalau fardu wajib disebut 3 hal. Fardunya nama salatnya niatnya maaf. Jadi maksudnya gimana ya? Masalah niat kemarin dikatakan tidak mengapa tidak disebutkan meski di dalam hati. Artinya gini, bukan tidak. Justru niat itu wajibnya di dalam hati. Untuk talafut melafatkan niat usolli fardhu dhuhri itu sunnah. Untuk apa disunahkan? Karena untuk membantu hatinya supaya mudah untuk niat. Karena ketika berbicara yaitu untuk memudahkan hati itu untuk apa niat. Nah, maksudnya kemarin bukan melafatkan niat di dalam hati. Itu yang saya maksud. Bukan berarti tidak niat di dalam hati. Niat wajib di dalam hati. Tapi melafatkan niat di dalam hati ini lo repot kadang. Orang akhirnya was-was.
Artinya apa? Dia walhasil tiga hal tadi itu di dalam hatinya ada. Sekarang gini, gambarannya. Saya dalam hati ini, saya sekarang ini lapar, saya mau makan. Kira-kira saya mau makan apa? Oh, nanti saya mau makan nasi goreng. Udah, apa perlu saya lafadzkan dalam hati? Saya mau makan nasi goreng. Dalam hati sulit. Ya buat apa? Kan itu. Artinya apa? Artinya saya ketika tanya, mau makan apa? Dalam hati Anda sudah ada. Mau makan nasi goreng. Ya itu niat namanya dalam hati. Artinya apa? Ketika ditanya, ya ketika takbir, Allahu Akbar, dia hatinya nggak lupa. Hatinya ingat bahwa dia mau melakukan salat fardu duhur. Bukan dilafatkan, usolli fardhu duhri. Ah, ini repot. Itu yang akhirnya kadang-kadang orang jadi was-was di situ. Tapi apa? Walhasil dia ketika takbir Allahu Akbar, ya ana niat salat fardu duhur dalam hatinya. Seandainya ada orang bertanya, mau apa ini salat fardu duhur? Itu maksudnya. Yang wajib diniatkan itu. Bukan berarti dilafatkan dalam hati. Eh, Ustaz, ketika takbiratul ihram apa harus berdiri sempurna dulu baru takbir atau tidak apa-apa pas jalan setelah sampai shaf langsung takbir tanpa berdiam dulu. Ya harus berdiam dulu karena ketika dia takbir sambil berjalan batal sholatnya nanti. Karena apa? Berjalan tiga langkah itu membatalkan sholat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, nanti dia kan masuk dalam sholat sambil berjalan dia. Ya batal sholatnya. Nah, berarti apa? Harus diem, sudah berdiri. Ya artinya apa? Bukan dia ketika berdiri dari apa duduknya Allah sambil baca takbir ini juga tidak sah. Berdiri dulu semua. Setelah berdiri tegak baru Allahu Akbar baru dia baca Allahu Akbar baru dia baca. Oh ya, takbirnya setelah dia berdiri tegak. Syarat itu kan kemarin menjadi syarat. Kalau nggak mampu sujud, nggak tasyahud awal. Eh, Kalau nggak mampu sujud, nggak nggak tasyahud, tapi diganti dengan selonjoran. Maksudnya apa ini? Gimana mana yang lebih bagus pakai kursi atau selonjoran, Ustaz? Nggak mampu sujud dia, nggak tasyahud. Ya apa nggak tasyahud? Jadi nggak paham. Saya. Kalau nggak mampu sujud, nggak tasyahud, tapi diganti dengan selonjoran. Tasyahud itu bacaan ya. Bacaan itu tasyahud. At-tahiyatul mubarak itu tasyahud. Kalau duduk tasyahud itu rukun lain. Jadi tasyahud akhir itu rukun. Duduk membaca tasyahud di dalam duduk ya. Ketika duduk itu rukun berikutnya. Duduk tasyahud. Nah, yang dimaksud apa ini? Dia nak mampu duduk tasyahud maksudnya. Dia nak mampu duduk tasyahud akhir maksudnya selonjoran. Ya sah, boleh aja. Tapi makro. Kalau selonjoran kakinya itu hukumnya makro. Ya, tapi apa kalau dia nak mampu kecuali itu ya nak apa-apa. Oh, nak mampu dia mau duduk apapun nak bisa bisanya selonjoran. Ya sudah boleh. Dibaca tasyahudnya saat itu. Eh, Kalau nggak mampu sujud. Masalahnya kalau duduk di kursi itu ya dia akan mendapatkan giam gitu loh. Masalahnya beda. Kalau dia duduk di kursi dia akan bisa sholat dalam keadaan apa giam. Seperti tadi di gambarannya. Dia bisa berdiri, dia bisa rukuk, bisa itidal. Bedanya sujudnya yang tidak bisa. Kata dia sujudnya ketika duduk baru sujud. Nah, itu yang apa? Yang dimaksud. Tapi kan ini kurang paham pertanyaannya juga. Atau itu yang maksud mungkin. Kalau sujud itu jidat harus nempel. Cuman 2/3 jari saja boleh kan? 2/3 jari ini apa? Walhasil menempelkan dahi itu hukumnya wajib. Dan harus menekannya. Tapi bukan harus semua dahi. Kalau ada yang tertutup atau ya ada yang ditempelkan yang pasti ya apa yang wajib ditempelkan yaitu dahinya, bukan pelipis. Kalau menempelkan pelipis gak cukup. Atau menempelkan kepala bagian atas. Ini kepalanya itu tempelkan. Yang ada rambutnya ini tempelkan. Bukan dahi itu, harus dahi yang ditempelkan. Dahi nih.
Nah, ini yang ditempelkan. Ya, walaupun sedikit cukup. Terus apakah telapak tangannya terus nempel ke sajadah dengan sempurna? Apa gimana? Iya. Apa boleh sebagian karena ketutup sama lengan mukena? Oh, enggak apa-apa. Memang untuk kedua tangan disunahkan terbuka. Lutut tertutup, kaki sunahkan terbuka. Ya, kalau perempuan tertutup kakinya karena aurat. Kalau laki terbuka. Ya, kalau lutut wajib tertutup karena apa? Menutup sebagian aurat untuk kesempurnaan, menutup seluruhnya, ya menutup sebagian lutut. Ya berarti hukumnya apa? Mimbab malaitul wajib, malaitimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang wajib dibuka itu dahi. Yang lainnya saatnya oh pakai sarung tangan. Oh semuanya kakinya pakai kaos kaki. Sah, tetap sah. Boleh ya. Yang disyaratkan harus terbuka itu hanya dahi. Eh, ya apalagi perempuan. Oh kalau tidak ditutup, ya sebagian tangannya, lengan bajunya kelihatan. Ya wajib. Wajib menutup memang. Ustadz, bagaimana jika Al-Fatihah kita belum selesai tapi imam sudah sujud? Oh, kok langsung sujud? Rukuk ah. Sedangkan jika kita menyelesaikan Fatihah akan ketinggalan sujud. Rukuk apa sujud ini? Rukuk mungkin ya. Mungkin rukuk ini. Berarti ini dari Fatihah langsung sujud ini orangnya. Ya mungkin ini apa rukuk ini ya mungkin pertanyaannya. Artinya apa? Dilihat kamu masbuk atau muafik. Kamu ini ketika imam takbiratul ihram, kamu sudah berada di situ dan kamu juga takbiratul ihram setelah imam takbir. Ya kalau ada kesempatan untuk baca Fatihah, ya, berarti kamu dikatakan makmum muafik. Tapi kalau kamu ketinggalan, ya imamnya sudah baca surat, saya baru datang. Allahu Akbar. Ini berarti saya masbuk. Ya, ketika imam baca surat, saya baca Fatihah. Ketika saya baca Fatihah, belum selesai Fatihah, imam rukuk. Maka yang masbuk seperti ini, maka boleh langsung rukuk bersama imam. Untuk apa? Untuk sisa Fatihahnya ditanggung sama imam. Ya, ini kalau dia tidak menyibukkan, kemarin sudah dibahas, tidak menyibukkan setelah takbiratul ihram, dia masbuk, Allahu Akbar, tidak sibuk dengan sunnah. Baca iftitah, baca ta'awud. Nah, enggak, dia langsung baca apa? Fatihah. Imam rukuk, langsung rukuk, ikut rukuk bersama imam. Gimana sisa Fatihahnya? Ditanggung sama imam. Itu bagi yang masbuk. Bagi masbuk, dan dia tidak menyibukkan dengan apa? Sunnah, seperti iftitah atau ta'awud. Tapi kalau dia muafik, berarti dia ada kesempatan ya untuk membaca Fatihahnya sebelum imam berdiri dari sebelum imam merunduk untuk apa? Untuk sujud. Kok tidak sebelum merunduk untuk sujud dia sudah selesai Fatihahnya. Merokok dia. Kemudian sujud ikut di belakangnya setelahnya. Kecuali kalau ada karena udur. Nah, udur ini ya kalau muafik nanti ya ada udurnya sampai 3 rukun tawil. Itu dalam sholat berjamaah akan dibahas itu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, jika duduk tasyahud apakah wajib jari-jari menempel ke lantai? Tasyahud apakah wajib jari-jari menempel ke lantai? Untuk kaki ini, jari-jari kaki berarti ya. Apakah wajib menempel ke lantai? Tidak wajib. Kalau duduk tasyahud tidak wajib. Yang wajib ketika sujud yaitu apa? Jari-jarinya bagian dalam harus menempel. Tapi kalau untuk apa? Untuk duduk tasyahud nggak wajib. Jika telapak kaki susah untuk diluruskan atau berdirikan saat duduk tasyahud itu gimana? Tidak apa-apa. Kalau dia tidak bisa seperti gini mungkin ya. Ya. Dia tidak mampu untuk gini. Ya tak tahu. Ya tak tahu. Ya, seperti apa ini? Ya, tak mampu gini. Ya tak? Dia nak mampu gini, ya enggak apa-apa. Kalau dia nak mampu gini, dia mau gini, dia mau ya duduk, ada duduknya tasyahud itu yang paling afdol tawarruk. Tapi boleh dia duduk iftirash, boleh dia duduk tarabuk, ya duduk bersila boleh. Duduk iftirash itu duduk tasyahud awal boleh. Tapi afdolnya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu sempurnanya apa? Ya seperti paling sempurnanya duduk tawarruk. Ya, mungkin ya seperti gini ya. Ini mengeluarkan.
kakinya, ya ini melangkahkan kakinya, kemudian ini. Nah, ini duduk tasyahud akhir. Ini tegakkan. Ini paling sempurnanya. Jari-jari diletakkan. Ini paling sempurnanya. Ini keluar. Ya, jari apa kaki sebelah kiri keluar bagian kanan. Ini paling sempurnanya. Oh, nggak kuat saya menegakkan ini. Jadi lepas gini nggak apa-apa. Tetap dikatakan tawarruk ini. Apa sah? Itu tetap sah. Tapi untuk lebih sempurnanya memang lebih sempurna ditegakkan. Tapi tetap sah. Permisi, mau tanya kalau duduk tasyahud akhir tidak bisa kakinya ketika duduk itu terguling. Maka upayanya bagaimana, Ustaz? Kalau duduk tasyahud akhir tidak bisa kakinya. Kita, ya apa duduk terguling? Oh, terguling jatuh. Ketika dia memaksakan dia bisa jatuh. Ya enggak usah duduk tasawuf apa enggak usah duduk tawarruk. Enggak harus ya. Duduk di dalam duduk yang disunahkan di dalam sholat itu ada 4. Ada namanya duduk iftirash. Ada namanya duduk tawarruk. Ada namanya duduk tarobuk. Ada namanya duduk ik'a. Ini semuanya sunnah. Tapi untuk afdolnya di dalam rukun-rukun sholat baru dibedakan. Kalau untuk duduk setiap sholat disunahkan iftirash. Kecuali duduk tasyahud akhir disunahkan tawarruk. Tahu kan iftirash? Iftirash itu duduk tasyahud awal. Ya, kaki kirinya ya diduduki dengan pantatnya, kemudian kaki ditegakkan yang ini. Ini duduk apa? Iftirash. Kalau duduk tawarruk mengeluarkan kaki kirinya di sebelah kanan. Ini tawarruk namanya. Nah, tarabbu duduk bersila. Ini sebenarnya sunnah ini. Kemudian duduk apa? Ika, dia duduk di atas tumitnya. Itu duduk apa? Duduk yang disunahkan dalam sholat. Tapi afdolnya, ya, semua sholat disunahkan iftirash paling afdol. Kecuali duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk. Ya, setelah iftirash, apa yang paling afdol? Untuk tertib, oh, tidak bisa iftirash. Tarabuk, bersilah. Ini tertib yang kedua. Setelah itu baru tawarruk. Setelah itu baru apa? Ika, yang disunahkan itu apa? Di atas tumit. Artinya boleh, bukan harus seperti itu ya. Jika kita sholat berjamaah berdua, pada awalnya posisi makmum berdekatan dengan imam. Kemudian ada makmum lain yang menepuk pundak untuk mundur meluruskan shaf. Apakah ketika mundur tersebut harus tidak lebih 3 langkah? Ya nanti itu perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat nanti insya Allah akan dibahas. Yaitu sebetulnya gini tartib untuk apa ketika tartib dalam shaf itu diatur dalam sholat. Kalau itu makmumnya cuma 1 orang, maka dia berdiri kalau makmumnya 1 orang lelaki, maka berdiri di samping kanan imam, tapi agak mundur sedikit. Ketika ada makmum yang lain datang, maka seharusnya makmum yang kedua itu tidak usah menepuk apa pundak sudah, langsung berdiri sebelah kiri imam. Yang tadi kan sebelah kanan, yang makmum yang baru datang sebelah kiri imam. Kemudian setelah takbiratul ihram baru mereka mundur. Makmum ini mundur atau imam maju. Kalau makmum yang maju berarti mereka merapat makmumnya nanti. Tapi kalau makmumnya imamnya tidak maju berarti makmumnya mundur. Mundurnya tidak boleh 3 langkah berturut-turut. Tapi apa? 1 langkah kaki kiri kemudian baru apa kaki yang kanan. Berhenti nanti lagi kaki kiri kaki kanan. Ini pokok mundur tanpa melangkahkan 3 langkah yang berurutan sampai dia merapat di belakang imam. Imamnya mereka mundur merapat. Paham ya? Tapi kalau seandainya langsung datang bersamaan, ya langsung 2 orang langsung di belakang imam. Tak usah di sebelah kanan kiri itu, langsung berdiri di belakang imam dua-duanya. Nah, kalau ada makmum perempuan di belakangnya, ya kalau mau ini suami istri, imam, ya kemudian istrinya berada di mana? Bukan di sebelah kanan. Bukan juga di sebelah kiri, tapi di belakang imam. Hanya yang banyak keliru kadang-kadang kalau makmumnya perempuan di sebelah kirinya imam. Enggak.
di belakangnya imam. Jadi imam, kemudian makmum untuk apa perempuan di belakangnya. Nah, ini yang untuk kalau misalnya perempuan sendiri. Tapi kalau untuk tertib semuanya datang, ada makmum laki, ada anak kecil, ada perempuan, ada banji, ini kalau perlu banji yang beneran, tapi bukan banji-banjian, bukan laki pura-pura jadi perempuan, tapi memang ada orang yang tidak ketahuan ini dia laki atau perempuan, masih belum jelas. Nah, ini baru dikatakan khunsa muskil. Nah, tertibnya makmumnya gimana? Laki yang dewasa di depan. Kalau sudah sempurna, baru anak-anak kecil, laki. Oh, sampai yang depan belum sempurna untuk lakinya. Disempurnakan dengan anak kecil boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau sudah lengkap, baru anak kecil di belakangnya. Setelah itu kalau ada perempuan, ada banji tadi itu banji di belakangnya anak kecil. Setelah itu baru perempuan. Paling belakang perempuan. Itu tertib. Ada babnya sendiri itu sebenarnya. Menepuk pundak itu enggak disunahkan ya menepuk pundak. Ya menepuk pundak itu enggak sunahkan. Tapi apa namanya? Udah salatnya seperti itu. Tahu lah tata caranya. Oh ada orang salat sampingnya, langsung dia mundur nantinya. Saat kalau niat belum bisa belajar niat di hati, tapi belum bisa kayak dilafalkan di hati apa di lidah, mulut, di pikiran, karena nggak bisa jadi sampai berkali-kali tangan mau takbir tapi belum mengucapkan takbir, apakah nggak sah karena kebiasaan sampai memilih 2 3 kali, 3 4 kali. Yang betul bagaimana lihatnya? Ya begitu. Ya kalau was-was, kalau memang waduh ini nggak bisa takbir, Allah, Allah, Akbar, Allah, akhirnya nggak niat-niat dia, karena was-was itu tadi sebetulnya ya was-was itu harus dilawan. Kalau tidak dilawan, maka akan menjadi-jadi tambah semakin parah. Yang terjadi akhirnya apa? Orang yang was-was itu malas ibadah. Wis dah wis sholat kesel aku, takbir nggak melbu-melbu. Ya akhirnya apa? Padahal sholat tidak memberatkan. Sholat itu tidak memberatkan sama sekali. Nah, kalau ada orang yang merasa berat dengan sholat karena takbirnya ya sulit bagi dia, ya ini akhirnya apa? Was-was itu akhirnya mau mencegah dia untuk melakukan ibadah. Karena itu harus dilawan. Nah, itu tujuannya setan memang. Setan itu membuat kita was-was sehingga apa? Sehingga kita malas ibadah. Itu tujuannya setan. Kalau sampai berhasil malas dia untuk melakukan ibadah karena apa? Karena was-wasnya, ya berarti setannya berhasil. Nah, kalau misalnya, oh ini sudah parah, ini sudah tidak bisa. Udah ikut pendapat, ya ada pendapat-pendapat yang lain. Oh boleh niat sebelum ya takbiratul ihram. Ya ketika apa niat sebelum takbiratul ihram, sholli fardhu dhuhri. Ramadnya juga diniatkan atau talafutkan tadi. Sholli fardhu dhuhri. Allahu Akbar. Ya, dia langsung takbir. Sebenarnya dia juga niat itu saat itu. Tapi karena was-was dia menganggap belum niat ketika takbir tadi. Nah, itu karena itu harus lawan. Nah, apa-apa. Dia berusaha menggunakan pendapat lain dulu untuk menyembuhkan daripada was-wasnya. Ya, silakan. Ya, kalau tadi pertanyaan yang ini masalah apa? Pertanyaan yang keluar dari tema ini ya. Kalau memang dia apa namanya ya mau adzan boleh aja dia laki kan dia ini laki tapi menyerupai perempuan tapi hukumnya tetap laki sah nggak dia jadi imam sah jadi imam dia boleh adzan oh laki ya kecuali kalau dia khunsa muskil belum jelas ya baru nggak boleh karena syaratnya yang muadzin zona adzan itu apa bagi laki kemudian imam syaratnya harus apa laki kalau makmumnya adalah laki tapi kalau apa dia jelas laki tapi apa hanya seperti menyerupai perempuan ya tetap sah tapi ya ojo jangan sampai dia ya oh dia yang jadi imam tapi bahasanya bahasa seperti apa eh, banji ya seperti banci di lempeng-lempeng no jangan dia jadi imam akhirnya jadi apa guruan nanti akhirnya makmumnya ada yang tertawa ada ini nah, kalau seperti itu ya tidak usah
dilihat aja mana yang lebih apa, lebih ada madaratnya apa enggak, ada bahayanya apa enggak untuk makmum yang lainnya, bisa enggak khusyuk sholatnya atau bisa guyonan nantinya, ya lebih baik ya jangan. Ya enggak harus dia jadi imam kan, ya yang lainnya kan masih bisa. Karena imam itu harus yang paling apa, paling sempurna. Imam itu harus paling sempurna. Karena itu untuk urutan menjadi imam itu ada aturannya. Kalau memang bukan imam rotib, yaitu ada aturannya. Pertama yang paling ngerti dalam urusan fikih sholat. Kemudian yang kedua yaitu apa, paling bacaannya paling benar. Yang ketiga yaitu apa, paling warok. Nah, itu tertib dilihat di antara mereka ini mana yang ada sifat-sifat tadi itu. Itu yang dimajukan untuk jadi imam. Tapi kalau seandainya apa, ada bahasanya, suaranya nanti ada apa seperti perempuan akhirnya jadi gurauan. Ya kalau sahnya sah sih, dia jadi imam sah ya. Kalau mau dia laki ya, kemudian apa, dia adzan juga ya sah. Tapi ya lebih baiknya ya jangan. Ya wis, cukup ini ya. Cukup ya jam 9. Hah? Ya, minggu depan karena Selasa itu ada acara Edafari ya sini ya. Ya, kalau dimajukan Senin mungkin bisa ya. Dimajukan Senin untuk apa, pertemuan apa namanya berikutnya. Karena Selasa ada acara di sini, ya karena itu nggak bisa, ya dimajukan Senin. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Ya, mudah-mudahan ya, ilmu yang sudah diterima ini sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah hadini aku salih jami akhir dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.